Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, kita rapikan bentuknya. Kalau ada sampah, angkat, taruh di tempatnya. Oke. Materi kita pada hari ini adalah meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Sekali lagi, meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa dulu supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Oke, satu orang pimpin doa. Terima kasih. Jadi masih berdiri. Dilanjutkan dengan nanti nasional. Jadi lagu nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Kita cek hadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Terima kasih. Harus mempertahankan ya. Jadi harus rajin datang ke sekolah. Supaya apa? Supaya menjadi orang berguna bagi bangsa ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang ilmu ekonomi secara singkat, mengenai sejarah dan perkembangannya sebagai ilmu dan topik-topik yang dipelajari dalam ekonomi. Yang berikut, mendefinisi tentang konsep ilmu ekonomi. Yang berikut, mengetahui pemahaman tentang konsep ekonomi atau memahami pengetahuan awal.
Jadi pada akhir pembelajaran kita nanti diakhiri dengan pengambilan nilai. Oke, jadi terakhir dong ambil nilai. Nah, materi kita tadi tentang apa? Meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Meninjau topik ekonomi dan pengenalan ilmu ekonomi. Jadi mungkin ada yang tahu mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi. Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu. Silakan. Ada yang tahu? Coba, ya silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kebutuhan rumah tangga. Ya, yang lain. Yang lain. Ya, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang terbatas. Bagus. Yang lain lagi. Oke. Kemudian mengapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Mengapa? Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Mungkin ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya? Untuk kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ulang. Untuk kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke. Yang lain lagi. Yang lain lagi. Di SMP ini sudah. Pernah betul di SMP? Pernah. Ada yang bisa lagi? Oke, kita dengar. Jadi ekonomi itu berasal dari berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani. Yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga atau keluarga. Rumah tangga atau keluarga. Sedangkan nomos artinya apa? Peraturan atau pengelolaan. Jadi ekonomi itu pengaturan rumah tangga atau pengelolaan rumah tangga. Jadi ekonomi diartikan, disederhanakan, pengelolaan rumah tangga atau ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Jadi ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, sementara itu ilmu ekonomi oleh para ibu merumuskan. Nah, ada beberapa para ahli merumuskan.
Jadi menurut Richard G. Explain menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Ini menurut Gregory Mankiw. Menurut Robert B. Equivalent, Jr. dan Robert Tolison mengatakan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Menurut Paul A. Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Menurut M. Mill, J.S. Mill berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Ini yang terakhir. Menurut Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Jadi itu menurut perumusan dari berbagai para ahli-ahli tadi itu. Nah, jadi pengertian ekonomi menurut para ahli bahwa ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, yang berikut pengelolaan ilmu ekonomi secara garis besar. Nah, seperti di bagan, coba lihat bagan di dalam. Lihat jelas. Jelas. Secara garis besarnya ilmu ekonomi, yang pertama ekonomi positif, ekonomi normatif, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan, ekonomi mikro, ekonomi makro. Lihat tulisannya. Ini ada. Kita lihat. Ya, untuk lebih memahami lagi, kita simak penjelasan menurut Ronald Jeffrey. Menurut Jeffrey dalam bukunya berjudul Country Economics tentang ilmu ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, menurut Jeffrey
Ronald C. D. Countries. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Nah, ilmu ekonomi positif berpandangan murni menitik beratkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Kemudian yang kedua, menurut Cekli tadi, ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu yang mempelajari bagian manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi, yaitu menurut Cekli tadi. Menurut Alfred Stoner dan Douglas C. Hagu membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Nah, ada di belakang tadi itu. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Yang ketiga, ekonomi terapan. Nah, ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Nah, misalnya gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Mata kelahiran tahun 1998 itu gimana deh? Pas dia bebas. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini, analisis ekonomi berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara sistem ekonomi. Kemudian pengertian ekonomi teori ini ada 2. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro ini itu secara individu, secara individu, maksudnya di dalam keluarga. Kemudian secara keseluruhan itu ekonomi makro, maksudnya ke seluruh Nusantara, dampak besar bagi negara, itu makro. Kemudian ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi itu menurut pandangan Alfred F. Stoner dan Douglas Hague. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi syariah. Baik, ekonomi syariah. Ya, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Jadi yang mendirikan bank atau ekonomi syariah ini adalah saudara kita yang beragama Muslim. Okay. Kemudian tujuan ekonomi syariah. Nah, tujuannya ekonomi syariah, yang pertama ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam.
Kemudian yang kedua, kesetaraan dan kesejahteraan universal. 3, distribusi pendapatan yang merata. Yang keempat, kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi itu tujuan ekonominya, tujuan ekonomi syariah. Jadi mengandung nilai-nilai agama atau norma-norma agama di dalamnya. Kemudian prinsip-prinsipnya, prinsip ekonomi syariah. Kemudian karakteristik, tentu mempunyai karakteristik yang baik. Tidak mungkin menjatuhkan nasabah atau yang lain. Tujuannya yang jelas, karakteristiknya bagus. Sama seperti kita, kalau kita baik sikap dengan orang, yang jelas orang juga baik dengan kita. Kemudian manfaat ekonomi syariah. Nah, manfaatnya mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh. Jadi bukan hanya yang muslim, kita juga hampir sama semua ajaran agama itu, yang jelas yang benar semua. Kemudian menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. Ya, untuk menambah ilmu wawasan, dan pengetahuan, kita nonton video. Dari tidak bagus. Oke, saya akan bertanya kepada kalian semua. Jadi menurut kalian itu apa itu konsep ekonomi? Mungkin ada yang bisa. Konsep ekonomi. Mungkin ada yang bisa. Konsep ekonomi. Mungkin ada yang bisa. Apa itu konsep ekonomi?
Ada yang bisa? Ya silakan. Konsep ekonomi menurut saya, konsep ekonomi itu cara sebuah bangsa membuat suatu pekerjaan dari suatu penghasilan yang baik bagi suatu bangsa. Oke, jalan lagi. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jalan lagi. Ya silakan. Konsep ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mengelola sumber daya alam sebagai kebutuhan mereka. Mantap. Tepuk tangan lagi. Jalan lagi. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin ada yang lagi? Ya, silakan. Konsep ekonomi yaitu bagaimana cara masyarakat untuk merancang suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, untuk lebih memahami lagi tentang ilmu ekonomi, kita mengerjakan soal. Kita mengerjakan soal secara kelompok. Kemarin sudah bagi kelompok? Sudah. Oke. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Ini. Satu lagi. Di sini ada. Oh ya. Ada lagi? Oke, dikerjakan pada kelompok. Nanti hasilnya dipresensi di depan kelas. Ya, mulai. Ayo cari kelompoknya. Mengerjakan soal itu kita speaking dulu, berdiri. Pikiran kita dari sini. Di sini kalau saya merasakan tepuk 1 karena di konten, tapi saya dicontoh dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Paham. Ya, oke. Mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Tepuk 4 2 kali. Oke, terima kasih. Lanjutkan.
Jadi soal kan? Ya sudah, mungkin ada yang lebih soalnya. Ya, dinilai nanti yang pertama bagaimana keaktifan semua keanggotanya, maksudnya kerjasamanya bagaimana. Tidak ada soal. Ini sudah dipasang. Belum. Oke, saya jawab. Diskusi dengan teman. Ya, ya boleh. Harus berdiskusi dengan teman. Saya akan beri waktu 25 menit nanti, ya. 25 menit. 25 menit itu cukup lama. Jadi
Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah, masing-masing kelompok dipresentasikan di depan. Yang sudah, angkat tangan. Oke, maju. Presentasikan di depan. Perwakilan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk mengikuti kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Lihat dan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Jawaban, kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang setelah kebutuhan primer terpenuhi pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Manusia memiliki tujuan yang tidak terbatas karena yang pertama, keinginan manusia untuk terus mengutamakan kualitas hidup. Yang kedua, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 4. Di mana manusia mengatasi masalah mengenai sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Jawab, manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dan cara yang pertama, membuat pilihan, memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi oleh dia. Yang kedua, berhemat, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, berinovasi, menciptakan alat pemulas kebutuhan baru, cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Jawab, contoh pilihan ekonomi. Yang pertama, seorang siswa harus memilih antara membeli buku pelajaran atau membeli kuota internet. Yang kedua, seorang ibu rumah tangga harus memilih antara membeli bahan makanan yang lebih murah tapi kurang bergizi atau membeli bahan makanan yang lebih mahal tapi lebih bergizi. Yang keenam, menurut pendapatmu apa yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan sosial? Jawabannya, solusi untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber daya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, mendukung inovasi dan teknologi yang dapat menciptakan alat pemuas kebutuhan baru. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan waktu. Kita berikan aplaus dulu. Ya, sudah mengerti semua? Oke. Yang lain? Silakan dulu. Yang lain sudah mungkin ada yang sudah? Ya, silakan. Maju. Apa yang dimaksud dengan ilmu
Yang pertama, bagaimana dengan kebutuhan tidak berdasarkan yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, hubungan sekunder, kebutuhan yang setelah kebutuhan tidak dipenuhi seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan kemewahan seperti barang mewah. Soal ketiga, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat luas kebutuhan jumlahnya terbatas? Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena keinginan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Soal yang keempat, bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi Manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dengan cara satu, membuat pilihan. Pilih kebutuhan yang mana akan dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari kebosanan. Yang ketiga, berinovasi, menciptakan alat pemuas kebutuhan baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Soal yang kelima, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya. Contoh pilihan ekonomi, satu, seorang siswa harus memilih antara membeli pelajaran atau memilih kuota internet. Yang kedua, seorang istri rumah tangga harus memilih antara membeli bahan makanan yang murah dan murah atau membeli bahan makanan yang Soal yang kelima, menurut pendapatmu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan sumber daya alam memenuhi kebutuhan manusia? satu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, mendukung inovasi dan teknologi yang dapat menggunakan alat yang kebutuhan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok. Yang lain lagi? Selamat pagi teman-teman. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan untuk membaca soal kepada teman saya, Grim. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Yang kedua, sebutkan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah beberapa jenis. 1. Kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan sekunder yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi. 3. Kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan prestise seperti barang-barang mewah. Yang ketiga, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasan kebutuhan jumlahnya terbatas? Jelaskan penyebabnya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena kegiatan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup. 2. Adanya dorongan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan? Manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya alam dengan berdasarkan membuat pilihan, memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. 2. Hemat, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. 3. Berinovasi, menciptakan alat pemuasan kebutuhan baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Satu pilihan ekonomi, seorang siswa harus memiliki antara membeli buku pelajaran atau membeli buku internet. 2. Seorang ibu rumah tangga harus memilih antara membeli bahan makanan yang lebih murah tetapi kurang nutrisi atau membeli bahan makanan yang lebih mahal
formal tapi lebih berisi. Keenam, menurut pendapatmu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia? Solusi untuk mengurangi dampak keterbatasan sumber daya: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya. 2. Mendukung inovasi dan teknologi yang dapat menciptakan alat pembuatan kebutuhan baru. 3. Mendorongkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengelola sumber daya alam yang berlimpah. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Kelompok berapa lagi? Ya belum. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Kira. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Jelaskan dengan bahasa singkat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang bukan terbatas. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan beberapa kebutuhan manusia. Berikan contoh konkret dari setiap kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Contohnya makanan, pakaian, dan kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan prestisi. Contohnya perhiasan dan mobil. Nomor 3, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat membuat kebutuhan yang terbatas? Jelaskan penjelasan. Yang pertama, karena keinginan manusia untuk terus meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. 4, bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya? Jelaskan dengan memberikan contoh. Yang pertama, membuat pilihan. Memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, berhemat. Menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan. Yang ketiga, berinovasi. Menciptakan alat pemulas kebutuhan baru atau cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 5, berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari di mana kamu atau orang lain harus membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Yang pertama, seorang siswa harus memilih antara membeli buku pelajaran atau membeli kuota internet. Yang kedua, seorang ibu rumah tangga harus memilih antara membeli bahan makanan yang lebih murah tetapi kurang bergizi atau membeli bahan makanan yang lebih mahal tetapi lebih murah. Nomor 6, menurut pendapatmu, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia? Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, mendukung inovasi dan teknologi yang dapat menciptakan alat pemulas kebutuhan baru. Dan yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Pesan dari kami cerita. Kelompok yang lain. Silakan. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan ekonomi? Jelaskan dan bahasa sendiri. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan
beberapa kebutuhan manusia. Berikan contoh konkret dan setiap kebutuhan. Kebutuhan manusia ada beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan seperti pendidikan, hiburan, dan rekreasi. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan yang berkaitan dengan kemewahan dan tren seperti barang mewah. Mengapa manusia memiliki kebutuhan dan tidak terbatas, sedangkan alat memenuhi kebutuhan jumlahnya terbatas? Jelaskan penyebabnya. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas karena keinginan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dalam perkembangan zaman. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya alam memenuhi kebutuhannya? Jelaskan dengan memberikan contoh. Manusia mengatasi masalah keterbatasan sumber daya dengan cara membuat pilihan, memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara efisien dan menghindari pengeluaran. Yang ketiga, menciptakan alat kebutuhan baru atau cara baru memenuhi kebutuhan. Pertanyaan nomor 5. Berikan contoh konkret dan kehidupan sehari-hari di mana kamu tahu dan orang lain harus memenuhi membuat pilihan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Contoh pilihan ekonomi, seorang siswa harus memilih antara pembelajaran atau pendidikan. Pertanyaan nomor 6. Menurut pendapat ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari keterbatasan sumber daya alam memenuhi kebutuhan manusia? Solusi mengurangi sumber daya pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat seperti minyak, hemat, dan efisien menggunakan sumber daya. Kedua, inovasi teknologi yang dapat menciptakan alat membuat kebutuhan. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya itu. Itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita hampir jawabannya semua hampir benar, ya. Luar biasa. Sekali lagi mari kita beri aplaus kepada mereka. Sampai di sini mungkin ada yang belum mengerti. Mungkin ada yang belum mengerti. Mungkin ada yang belum mengerti. Ayo angkat tangan yang belum mengerti. Ada? Ada? Kita sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, terima kasih. Jadi, saya tanyakan lagi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Saya berikan 10 orang yang bisa menyimpulkan materi tadi.
memberikan 10 orang yang bisa menyimpulkan materi tadi yang sudah dijelaskan. Ada yang bisa? Ya, silakan. Pagi semuanya. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang saya pertama menjelaskan tentang apa yang terkait dengan ekonomi. Ekonomi adalah sumber daya alam yang dikelola oleh manusia sebagai kebutuhan. Kebutuhan dalam ekonomi ada 3 jenis. Yang pertama primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau dasar yang digunakan manusia dalam kehidupan hidup. Yang kedua sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang membuat manusia hidup, termasuk contohnya pendidikan dan rekreasi. Yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang untuk hidup kehidupan bagi manusia. Contohnya alat-alat mewah seperti mobil, pesawat dan lain-lain. Sekian dari saya. Oke, mari kita kalian lagi yang bisa simpulkan materi tadi. Ya, cek. Biasanya jadi bisa. Ya. Pak. Ayo. Silakan. Di rumah tangga. Jadi kita pagi sampai sore itu tentang ekonomi mengenai kehidupan di rumah tangga. Ada yang bisa? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Coba. Ya. Kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia harus berkeadilan dan berefisien. Nah, tepuk tangan. Nyala lagi. Yang lain lagi. Bagus. Lebih hemat. Uangnya lagi punya. Nyala lagi. Ya. Terus. Oke. Ayo, Evelyn. Dari situ sudah ada apa-apa. Ya, dari situ sudah ada apa-apa. Ada lagi. Ya, coba. Ayo, silakan.
manusia sering tidak memuaskan apa yang kita dapatkan. Misalnya sudah kita dapat uang sekian pada hari ini, maunya besok dapat lebih lagi. Sudah kita ada motor, maunya ada mobil. Begitu terus, tidak ada puas. Yang lain lagi banyak. Coba simpulkan. Tidak HP ini Bapak, kita lagi motor, sudah ada motor, pasti ada maunya lagi. Ya silakan. Oke, jadi harus terbatas dalam menggunakan sumber daya alam. Itu ada hubungannya dengan cara mengelola hutan, karena jumlahnya terbatas. Yang lain lagi? Ya, silakan. Kesimpulannya, semoga kita dapat memenuhi semua kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita semacam doa, semacam doa dan harapan. Yang lain lagi? Yang lain lagi? Oke. Semua yang sudah tadi dikumpulkan, nanti saya akan mengecek. Ya, kumpul. Silakan.
Oke, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi saya harapkan harus belajar lebih giat, agar menjadi manusia yang lebih baik. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas pemberiannya. Dan jangan lupa saling menghargai satu sama lain. Saya harus menghargai siapapun, dari manapun, dari kampung manapun, harus saling menghargai dengan sopan. Oke. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri.